Oh hai, merhaba. Di sini saya akan menjelaskan dari proses manajemen. Apa sih proses dari manajemen itu? Manajemen yaitu daur dari beberapa deretan yang berafiliasi secara integral, yang dilakukan secara administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai proses manajemen, alangkah lebih baiknya kalian sebelum melihat video ini, kalian harus mengetahui dari nama saya. Karena dalam pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau tidak sayang, berarti kan tidak cinta. Nah, maka dari itu saya akan memperkenalkan dari nama saya. Nama saya Siti Fitria Soraya. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Manajemen Dakwah di Universitas Negeri Islam Sumatera Utara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses manajemen. Cekidot. Proses manajemen yaitu daur beberapa deretan yang secara dasar berafiliasi secara integral yang dilaksanakan di dalam administrasi secara umum, yaitu yang pertama proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan juga proses pengendalian. Keempat ini mempunyai rangka untuk mencapai sesuatu tujuan yang ekonomis dan efisien. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pembagian proses manajemen. Yang pertama, itu menurut Henry Fayol, dia membagi proses manajemen menjadi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan koordinasi. Kemudian, menurut Gulick dan Arwich, dia membagi proses manajemen menjadi perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, koordinasi, pelapor, dan peranggaran. Kemudian, menurut William M. Fox, dia membagi proses manajemen menjadi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian. Kemudian, yang terakhir itu menurut pendapat Ernest Dale, dia membagi proses manajemen menjadi perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, pengendalian, inovasi, representasi. Dari semua gagasan para ahli yang menyatakan dan membagi proses-proses manajemen itu didasarkan pada praanggapan yang menghendaki pembagian proses kerja para manajer menjadi bagian-bagian yang sanggup dilaksanakan. Proses-proses itu berulang kali dinyatakan sebagai langkah-langkah dasar manajemen, atau bisa disebut juga batu-batu fondasi manajemen. Di sini proses perencanaan mencakup gagasan bahwa administrasi menginsipasi banyak sekali kondisi ibarat peluang dan hambatan di masa depan. Kemudian mereka berusaha tetapkan lebih dahulu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan mereka terlebih dahulu capai. Kemudian, proses pengorganisasian berarti menempatkan orang dan prasarana serta sumber daya dalam suatu tata hubungan yang aman sebagai bekerja sama menuju target bersama. Macam-macam proses manajemen. Yang pertama, yaitu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, atau bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi guna untuk mencapai tujuan tertentu di dalam kurun waktu tertentu. Ada 4 langkah pokok planning, yaitu
dengan unsur, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kemudian, proses organisasi sebagai dasar sumber insan antara lainnya, pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Yang ketiga, kepemimpinan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya mereka bekerja dengan giat serta membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan dalam pengarahan yaitu yang pertama, yang kedua, kemudian hal-hal yang diharapkan dalam pengarahan atau kepemimpinan. Yang pertama itu ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keempat. Pengendalian adalah proses pengukuran kinerja atau membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan pengawasan yang berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Atau bisa disebut juga mengevaluasi prestasi kinerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerja sesuai dengan rencana. Apabila pengawasan telah menggambarkan proses perencanaan tersebut, kemudian diimplementasikan, maka harus diperkembangkan sebuah planning GRAS atau planning yang dimodifikasi. Pengorganisasian. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Yang pertama, mengacu pada suatu lembaga institusional atau kelompok fungsional sebagai contoh untuk mengacu pada perusahaan, badan pemerintahan, rumah sakit, atau suatu perkumpulan olahraga. Yang kedua, mengacu pada proses pengorganisasian sebagai salah satu dari fungsi manajemen. Pendapat para ahli mengenai pengertian pengorganisasian. Yang pertama, menurut Stoner 1996, pengorganisasian atau organizing merupakan suatu cara pengaturan pengerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Sedangkan menurut Hadi Handoko, memberikan pengertian pengorganisasian yaitu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang mencukupinya. Sedangkan menurut Shani, secara metodologis pengorganisasi yaitu suatu cara manajerial yang berhubungan dengan usaha-usaha kelompok yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pembagian kerja. Adapun fungsi-fungsi organisasi yaitu sebagai kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal yang dimana organisasi itu dikelola. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi yaitu strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, teknologi yang digunakan anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi ukuran. Sedangkan struktur organisasi terdiri dari spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dalam organisasi. Standarisasi kegiatan yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Yang ketiga, kegiatan koordinasi yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja organisasi, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan.
Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, saya punya pantun nih. Dengerin ya. Kuntilanak naik sepeda. Ya nggak ada, mana mungkin. Kuntilanak naik sepeda, ada aja. Oke. Jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membeli makanan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata, mohon dimaafkan. Illal liqa'i ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.